ide atau gagasan umum yang mencakup sejumlah fakta atau fenomena yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam konteks PKN, konsep mengacu pada ide-ide dasar yang menjadi landasan pemahaman tentang masyarakat, kewarganegaraan, dan tata kehidupan sosial. Selanjutnya nilai, yaitu keyakinan atau prinsip yang dianggap poli dan dijunjung tinggi oleh individu atau masyarakat. Nilai membantu menentukan apa yang dianggap sebagai satu, benar atau salah, sesuai atau tidak. Kita tahu ya teman-teman, tentunya setiap mata pelajaran mengajarkan tentang nilai yang baik kepada peserta didik. Nilai di sini yang diajarkan terutama dalam konsep PKN di SD yaitu tentang nilai kejujuran, kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi nilai ini fungsinya memberikan motivasi dan arah bagi perilaku peserta didik untuk membentuk warga negara yang berkarakter seperti itu. Selanjutnya yaitu moral. Moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Moral yang kita ajarkan di sekolah dasar, contohnya misalkan kepada di kelas bawah ya, sebagai guru kita mencontoh perilaku yang baik, guru sebagai role model, contohnya anak diajarkan untuk berkata jujur seperti itu ya, terus tidak menyakiti orang lain sehingga diharapkan mereka itu tidak membuli satu sama lainnya, jadi harus berbuat baik kepada sesama dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma membantu mengatur tindakan individu agar sesuai dengan harapan sosial. Nah, bedanya kalau misalkan norma itu berbeda. Tentunya norma di suatu tempat akan berbeda dengan tempat yang lainnya. Jadi mengikuti aturan atau adat istiadat di tempat tersebut. Jadi kalau misalkan norma di wilayah A baik, belum tentu norma di tempat yang lain juga baik seperti itu. Tapi ya memang kalau misalkan norma pasti semuanya mengajarkan yang baik. Cukup sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Menteri. Oke. Terima kasih Bu Resa atas pemaparan materinya. Dan di sini ada jenis-jenis norma yang akan dipaparkan oleh Pak. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Selanjutnya ada jenis-jenis norma. Ini adalah lanjutan penjelasan dari norma. Nah, di mana norma itu terbagi menjadi 4 norma. Yang pertama ada norma sosial, norma hukum, norma agama, dan norma adat. Satu lagi sebenarnya ada sih norma sopan, norma kesopanan kalau nggak salah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa norma itu adalah aturan. Nah, di mana aturan ini dibuat sesuai dengan lingkup ruang kelompok, lingkup sebuah kelompok. Contohnya yang pertama yaitu norma sosial, di mana norma sosial adalah aturan yang dibuat dari kelompok sosial yang lebih luas. Ada lagi yang lebih sempitnya yaitu norma adat, di mana norma adat ini adalah norma yang dibuat pada sebuah adat istiadat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan banyak pulau, beribu pulau, di mana setiap pulau itu memiliki adat yang berbeda, adat, budaya. Nah, setiap adat dan budaya itu memiliki norma yang berbeda-beda. Contohnya aja, misalnya kita di adat Sunda pastinya akan berbeda normanya atau aturan hidupnya seperti yang ada di adat Minang, misalnya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah norma atau aturan yang dibuat di sebuah atau di suatu negara
di mana norma ini harus diikuti oleh seluruh warga yang ada di negara tersebut. Contohnya seperti misalnya hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kita kan negara hukum nih, semua kasus pasti ada aturan, pasti ada hukumannya. Nah, di mana hukuman itu sudah disesuaikan dari aturan atau dari norma yang sudah dibuat. Terus yang ketiga, di poin yang ketiga ada norma agama. Nah, di Indonesia juga menganut agama yang berbeda-beda, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, bermacam. Nah, di setiap agama itu juga memiliki norma atau memiliki aturan. Islam atau memiliki aturan yang berbeda-beda. Contohnya, walaupun ya di setiap agama itu kan pasti mengajarkan semua hal yang baik, tetapi aturannya ada yang sedikit berbeda, ada yang banyak yang berbeda. Kayak misalnya aturan dalam beribadah agama Islam seperti apa, terus aturan dalam beribadah agama Hindu seperti apa, bahkan hari rayanya aja berbeda. Nah, jadi dapat disimpulkan tentang norma. Norma itu adalah sebuah aturan yang dibuat dan disepakati oleh kelompok yang ada di dalamnya, mulai dari kelompok yang terkecil sampai kelompok yang sangat luas, yaitu misalnya norma sosial. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran moral dan norma. Kalau yang tadi kita sudah bahas tentang norma, bahwa norma itu adalah sebuah aturan. Sekarang tentang moral. Saya akan bacakan terlebih dahulu, di mana moral ini adalah mengajarkan nilai yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas, berperilaku baik, dan memiliki empati terhadap sesama. Nah, di mana bahwa yang namanya moral itu adalah berbeda dengan norma. Kalau yang tadi norma itu adalah sebuah aturan, kalau moral ini adalah sebuah penilaian, di mana setiap sosial pasti ada moralnya. Kayak yang tadi sudah dibahas tentang norma. Kan di setiap kelompok itu kayak misalnya ada norma agama. Nah, ada aturannya. Setelah kita mengikuti aturannya, di situ ada moralnya. Moral apa sih yang kita dapat dalam suatu norma? Misalnya dari keagamaan, apakah kita sudah mengikuti aturan atau norma yang ada di dalam agama tersebut? Dan bagaimanakah penilaian atau bagaimanakah hasil moral yang kita dapat? Moral itu bisa terbagi menjadi dua, ada moral yang baik dan ada moral yang buruk. Di mana moral ini yang dinilainya diantaranya ada karakteristik, ada perilaku, ada empati terhadap sesama. Nah, maka dari itu agar kita memiliki moral yang baik, kita harus diajarkan karakter yang baik juga dari fondasi yang awal, kayak misalnya jenjang SD. Nah, di jenjang SD ini kita harus memberikan norma atau memberikan aturan yang baik, yang bagus, sehingga kita memiliki moral yang baik juga hasilnya. Terus, mengajarkan norma bertujuan untuk membuat siswa memahami dan mematuhi aturan yang berlaku dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Udah sangat jelas ya, di setiap lingkungan pasti ada normanya. Contohnya di sekolah, pasti di setiap sekolah memiliki aturan yang dibuat oleh sekolah dan diperuntukkan untuk siswanya. Nah, maka dari itu kita harus mengajarkan norma kepada siswa sejak dini agar apa? Agar kita belajar ke siswa itu biar tahu nih aturan apa yang harus kita lakukan dan hukuman apa apabila kita melanggar aturan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Iqbal. Sudah cukup jelas ya untuk jadi materi jenis-jenis norma. Sekarang kita ke materi pembelajaran nilai moral dan norma di SD yang akan dipaparkan oleh Ibu Nurala. Terima kasih. Untuk metode yang dapat dipakai untuk pengajaran nilai moral dan norma, yang pertama adalah metode penanaman nilai. Untuk metode penanaman nilai ini biasanya guru mengambil
norma yang baik, moral yang baik demikiannya. Kalau dalam cerita seperti cerita siapa yang jadi batu tadi itu jadi batu ya. Nah, dari maling kundang, artinya maling kundang itu dia tidak mempunyai moral yang baik, dan guru mengajarkan siswa agar bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Yang kedua ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini biasanya guru membuat aturan kelas yang baik kepada siswa. Sepertinya kalanya untuk moral dan norma dibiasakan kalau pas masuk sekolah, pas masuk di ruang kelas, guru boleh kita bercakap dulu. Nah seperti itu pun bisa termasuk untuk mengajarkan adab moral dan norma. Kemudian yang ketiga, metode pemecahan masalah moral. Biasanya kalau yang guru itu membuat tugas kelompok ya, bagaimana anak-anak bisa memecahkan permasalahan seperti tentang adab-adab di sekolah. Jadi anak itu bisa berdiskusi sama teman-teman yang lain, mana yang baik sama mana yang benar, mana yang baik sama yang tidak baik. Terus yang keempat ada metode pendekatan keagamaan. Guru boleh membawa anak-anak, kalau saya dulu di sekolah itu kalau waktunya jam 9 boleh sholat duha dulu, jam 12 sampai jam 1 istirahat, tapi wajib sholat zuhur. Tidak boleh ada siswa yang jajan sebelum sholat zuhur, begitu. Itu juga bisa diajarkan. Kemudian ada yang kelima, metode integrasi. Kalau metode integrasi ini biasanya guru memberikan atau mencari contoh-contoh nilai moral dan norma dalam materi pembelajaran, memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan nilai moral dan norma. Berikutnya untuk metode pembelajarannya, untuk kesimpulan boleh disampaikan Kesimpulan dari materi ini, guru mengajarkan konsep penilaian dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman dasar tentang kehidupan sosial dan kewarganegaraan, dan juga mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, dan juga membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik, yang berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nggak bisa dibawa. Dengan mengajarkan nilai moral dan norma yang tinggi, diharapkan siswa SD dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti Dewi dengan NIM 230606129. Bagaimana guru dapat menilai perkembangan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan norma pada siswa, dan bagaimana kalian sebagai seorang individu dapat berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai moral dan norma di masyarakat. Action. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai seorang guru menilai dan melihat ya apakah moral dan norma itu sudah diterapkan belum sama siswanya. Nah kalau misalnya di sekolah, di lingkungan sekolah, sebagai guru mah sangat mudah. Kenapa? Karena apalagi muridnya sendiri, kan setiap hari kita ketemu sama muridnya ya. Nah dan guru itu sudah membuat aturan di mana kita bisa melihat nih siswa mana aja yang sudah menerapkan, yang sudah melaksanakan norma dengan baik, dan siswa mana sajakah yang moralnya sudah baik atau yang masih belum baik. Nah kalau sebagai seorang guru pasti bakal bisa ngebedain. Contohnya kayak gini deh, yang walaupun dalam satu kelas itu siswanya banyak,
contohnya dosen kita deh, pasti dosen kita bisa tahu nih mahasiswa mana yang sering bertanya, contohnya Bu Silvi. Karena setiap presentasi pasti nanya, bener nggak? Iya bener. Nah, guru di sekolah juga sama, karena kan setiap hari, apalagi kalau di anak SD ya, gurunya ngeganti-ganti. Dimana setiap hari itu guru pasti melihat dari siswa dari abjad A sampai Z, mana aja sih yang perilakunya baik, yang moralnya udah baik, dan siswa mana aja yang sudah mengikuti norma yang sudah diberikan oleh seorang gurunya. Kalau dari masyarakat, Pertanyaan kedua, cara menjaganya bagaimana? Maka dari itu, ketika guru membuat sebuah aturan, guru itu juga harus membuat sanksi. Nah, sanksi itu untuk apa sih? Sanksi itu untuk mencegah murid yang melanggar sebuah aturan. Nah, walaupun pernah ada definisi ya, bahwa aturan itu harus dilanggar. Nah, pelanggaran itu untuk apa? Untuk sanksi yang telah dibuat aturannya. Nah, gitu. contoh dari sanksi yang paling efektif menggunakannya itu seperti apa kan? Kalau misalkan di zaman sekolah dulu kan ada bisa pukul anak gitu kan? Kalau misalkan, nah kalau sekarang itu seperti apa? Contohnya kita adain pembiasaan masuk jam 7, walaupun kita mulai belajar setengah 8, tapi ada pembiasaan masuk jam 7, di mana pembiasaan itu harus dilakukan setiap hari. Untuk apa? Untuk menerapkan norma, karena aturannya kita emang masuk jam setengah 8 nih, tapi jam 7 kita udah standby di sekolah dan mengikuti pembiasaan. Terus gimana caranya biar murid itu mengikuti norma yang sudah dibuat oleh gurunya. Nah, caranya biar si murid itu gak kesiangan terus, kita kasih sanksi, kita kasih hukuman yang sewajarnya saja kepada seorang murid yang ketika murid itu kesiangan masuk sekolah sehingga menimbulkan efek jerah. Tapi kan pada kenyataannya di zaman sekarang ini kan si anak kadang dikasih sanksi itu bukannya malah mengerti atau malah menaati, kadang malah semakin Nah, berarti solusinya berarti penanaman karakter, karena di mana karakter itu tidak akan bisa menerap dalam 1 bulan 2 bulan, karena penanaman karakter itu membutuhkan waktu. Ya, di mana sebagai guru SD ya banyak kita menemukan murid-murid yang kata Bu Silvi tadi anu beki macet katanya teh ya kuncinya mah kudu sabar, kurang tanya kudu sabar, terus kudu ikhlas, kudu ridho. Nah, karena kebiasaannya lebih dirutinin lagi seperti sholat berjamaah, terus membawa anak-anak biasa pengajian gitu ya, ceramah itu lebih diseringkan aja lagi, jadinya mudah-mudahan biasanya adalah sedikit demi sedikit perubahan pada anak. Biasanya kayak gitu sih. Lebih ke metode pembiasaan yang lebih dikuatkan lagi, mau di sekolah maupun di masyarakat. Yang menurut saya gitu ya, solusi yang paling utama rata-rata biasanya kalaunya dari pengalaman saya, guru kalaunya memang anak udah nggak bisa dikasih tahu di sekolah, biasanya guru memanggil orang tuanya yang dipanggil untuk memberikan arahan bahwa ternyata anaknya di sekolah seperti ini. Nah, kembali lagi dicek lagi di rumahnya seperti apa, orang tuanya karakternya seperti apa, apakah orang tuanya terlalu keras ataukah orang tuanya terlalu cuek kepada anak. Nah, biasanya memang dari faktor keluarga dulu. Jadinya yang membawa efek ke sekolah itu biasanya dari faktor keluarga. Kalau faktor keluarga terlalu keras, rata-rata anak di sekolah jarang mendengarkan guru. Soalnya udah jenuh di rumah, pidato wae mamahna di sekolah begitu. Ya, kemudian kalau mungkin orang tuanya yang di rumahnya acuh, rata-rata di sekolah anaknya juga sok bangor. Soalnya apa? Dia kurang perhatian dari orang tua karena jarang diperhatiin, jadinya anak mencari perhatian di sekolah begitu. Jadi solusinya guru lebih bisa untuk berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Soalnya karena kita belajar di sekolah cuma 5 jam, sisanya 19 jam itu di rumah.
karena ya emang sebenarnya pengaruh yang paling besar itu ada di rumah, bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya. Maka dari itu emang benar kata Neng, kalau misalnya anaknya emang udah susah dikasih tahu, kadang ibu juga suka suka manggil orang tuanya terus curhat, dan ternyata ketahuan lah di situ ada anak yang kurang perhatian, ada yang broken, kurang jajan, bisa jadi. Kalau tadi kan kalau kata Bu Neng komunikasi dengan orang tua. Nah, tapi selain daripada itu menurut saya kita juga perlu mengadakan pendekatan dengan anak gitu. Kita juga perlu tahu anak ini tuh kenapa bisa melanggar peraturan. Kita harus tahu latar belakangnya gitu. Sebelum kita berkomunikasi dengan orang tua, kita lihat, kita tanya secara baik-baik, secara apa ya? Dua mata gitu sama anak tersebut. Ditanya kayak gitu, mengapa? Kenapa anak tersebut melanggar peraturan, lalu mengapa tidak bisa diperbaiki sifatnya, kayak gitu ditanya, pendekatan secara mendalam. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan pendekatan gitu, kalau memang kita sudah tidak bisa mengambil hatinya, barulah kita koordinasikan dengan orang tua. Kalau menurut saya pendekatan juga adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi pendekatan ke si anaknya. Ya. Baik, mungkin cukup sekian materi presentasi dari Fakultas Fisika. Terima kasih dan dan sebelumnya, terima kasih yang sudah bertanya. Kami tutup.